Balapannya beres tapi tidak dengan pembahasannya, apalagi kalau bukan yang lagi hangat, pertukaran dadakan pembalap antara Red Bull juga Racing Bull, di mana Liam Lawson yang ditukar dengan Yuki Tsunoda hanya dalam 2 race aja. Oke, seperti minggu lalu gue bilang, kita nggak bisa expect banyak banget ke Yuki Tsunoda, mengingat dia tuh harus belajar lagi mobilnya RB21 itu, adaptasi lah, kenalan lagi, semua dari nol lagi lah, kayak dari awal lagi gitu kan. Sementara Liam sama juga, dia kenalan lagi juga sama mobil yang baru, tapi at least lebih familiar lah ya kan ya. Karena kan dia tahun lalu di tim ini juga kan, dimana orangnya sama, mobilnya mungkin yang mirip-mirip juga. Ya, kita akan bahas tuntas lah semua di sini. Bagaimana performa mereka berdua di balapan kemarin? Yuk kita bahas. Yuki Tsunoda, ya debut Yuki memang nggak bagus-bagus banget lah ya kalau kita lihat dari hasil, apalagi dia tuh sempat ekspektasi gitu kalau dia tuh mau naik podium di balapan kandangnya ini. Namun keadaan bikin dia belum bisa, karena ya bagaimanapun dia tuh harus mengenal mobil RB21 pelan-pelan gitu loh, jangan buru-buru. Dan itu semua nunjukin bahwa betapa banyaknya kerjaan numpuk buat Red Bull sama Tsunoda untuk temukan performa terbaik dan juga ekstrak semua mobil dari RB21 itu. Ditambah Max Verstappen kemarin menang dengan mobil yang sama, jadi menambah beban di punggung Yuki Tsunoda ini. Dan selain itu juga, dia tuh harus nunjukin juga gitu kalau dia itu lebih baik daripada Liam Lawson dalam mengemudikan mobil Red Bull ini. Berbekal cobain simulator pada hari sebelumnya, katanya tuh ya, mobil RB21 itu menurut dia tuh gak gila-gila banget lah. Tapi emang mobil itu gak stabil banget, kerasa kok di simulator. Tapi kan nyatanya kan beda ya guys ya kalau di kenyataan. Lanjut. Mengawali weekend Jumat dengan sangat baik, di mana dia bisa nempel ke Max Verstappen dengan jarak 0,1 aja. Itu bagus banget loh. Karena Tsunoda emang banyak banget yang bilang dia tuh nyaman banget nyetir mobil yang tricky kayak gini. So, ya, hasilnya tipis ke Max Verstappen. Semua dicobain semua sama dia. Settingan brake balance, differential, setup wing, semualah demi ekstrak performa mobil lebih dari mobil RB21. Ya meskipun pace long run-nya gak kenceng-kenceng banget ya, tapi tetap performa dia dipuji oleh bos yaitu Christian Horner. Dimana Christian Horner tetap senang gitu ngelihatnya, dan juga merasakan adanya progres dari Yuki dan juga RB21. Tapi emang sayangnya pas FP2 tuh ada red flag 4 kali sih ya, dimana itu bener-bener ngeblok semua latihannya lah gitu kan, dan bikin Yuki Tsunoda cuma dapat 3 kali kesempatan buat motor sirkuit saat itu. Dan juga nggak banyak lah bikin dia coba setup gitu kan, karena ya waktunya cuma mepet banget gitu. Lanjut hari Sabtu nggak beda jauh banget. Masih ada red flag ya guys ya, tapi nggak sebanyak hari kemarin sih. Tapi at least dia bisa cetak lap lebih banyak lah daripada hari Jumat itu. Tapi bisa lebih mepet ke Max Verstappen. Dan kelihatan kok kalau dia tuh sebenarnya punya pace buat tembus ke kualifikasi ketiga. Tapi tiba-tiba dia ngubah setelan sayap belakangnya menjadi setelan high downforce. Karena apa? Karena dia ngerasa grip belakangnya RB21 ini bener-bener limit banget. Jadi dia perlu setelan high downforce untuk eksperimen juga gitu kan. Yang dimana emang sih lebih enak di tikungan, tapi ya rugiin dia banget di lurusannya. Lurusan dia jadi yang paling pelan di antara semua mobil. Dan temperatur ban yang gak optimal bikin dia gak bisa bikin waktu yang bagus juga saat kualifikasi kedua. Yang bikin dia start 15 di belakang pembalap yang digantiin yaitu Liam Lawson. Waduh, jadi mana seharusnya dia tuh diprediksi tuh bisa ke 6 guys at least. Karena ya waktunya harusnya sekitar 0,4-0,5 lah lebih lambat daripada Verstappen. Yang dimana itu harusnya P5 atau P6. Karena tugas dia di Red Bull tuh sebenarnya nggak muluk-muluk banget kok, nggak harus kalahin Verstappen, cuma at least ada di belakang Verstappen gitu, dan juga ikut berperan dalam support Verstappen juga. Hari balapan sedikit berbeda guys, dimana dia tuh lebih punya pace dan juga kenyamanan di sini. Meskipun track lurus masih menjadi hambatan banget ya buat dia, tapi tetap baguslah progresnya. Mulai dari nyalip Liam Lawson di tikungan Spoon dan juga abis itu ngejar Pierre Gasly. Namun sayangnya, pas udah ngejar Pierre Gasly dan juga dapat DRS, dia nggak bisa nyalip sama sekali. Cuma bisa nempel doang gitu kan. Ini kayaknya efek high downforce-nya sih kayaknya. Dimana kalau pakai DRS ya nggak ngaruh-ngaruh banget itu top speed-nya. Hingga akhirnya dia nyalip dengan menggunakan strategi undercut, ngepit duluan untuk overtake. Dan saat Gasly masuk pit 1 lap setelah dia langsung salip sama Yuki. Gasly beres, target Yuki selanjutnya adalah Fernando Alonso, di mana gap ke depannya di posisi 11 nggak jauh-jauh banget lah, sekitar 1,5-1,7 detikan lah. Tapi nggak tahu kenapa, kayak nggak kena-kena gitu loh, dan juga Yuki Tsunoda nggak bisa deket ke Fernando Alonso. Dan hingga akhirnya dia coba bertahan di P12 hingga balapan selesai pada lap 53. Dan setelah race, dia di tim radio minta maaf ke timnya. Karena dia merasa seharusnya tuh dia bisa lebih baik daripada itu. Ya tapi menurut gue dia tuh udah nunjukin banget kok kalau dia, menurut gue tuh let's say kasarnya nih ya, lebih bisa ngebawa RB21 ketimbang Liam Lawson. Karena ya meskipun gak bagus secara hasil, namun dia tuh punya pace kasar yang bisa ke depan dan juga mepet ke Max Verstappen. Dan Yuki juga bilang abis race kalau sekarang dia tuh sudah tahu celah-celah mobil RB21 nih. Dan kalaupun kemarin balapan Suzuka diulang, dia yakin dia akan bawa suatu perubahan. Ya jadi kita lihat jelas banget dari sini kalau Yuki Tsunoda makin percaya diri dengan mobilnya. Ditambah di Bahrain nanti mereka akan lebih punya banyak data karena F1 testingnya kan pas bulan Februari di sini kan guys ya. Jadi ya
Setelah lihat performa dia di Zuka kemarin, gue lebih pede lah. Naruh ekspektasi dia maybe ke top 8 atau top 7 kali ya. Poin lah at least. Jangan dulu ekspektasinya tinggi-tinggi lah kayak podium lah atau apalah, pole position lah. Janganlah, poin lah. Dan juga bisa mepet ke Max Verstappen at least 0,5-0,4. Itu tuh udah cukup banget tau. Sementara itu di sisi lain, Liam Lawson mengawali debut, ya nggak debut juga sih, bisa kita bilang mengawali comebacknya lah ke Racing Bull. Itu lumayan oke dan juga solid. Ya sesuai dari apa yang bisa kita ekspektasikan dari sebuah mobil pickup gitu kan. Karena masih gitu harusnya hasilnya. Tapi gue yakin dengan seiring jalannya waktu, Liam Lawson bisa lebih kencang dengan mobilnya. Karena apa? Liam Lawson kemarin tuh sempat bilang antara perbedaan dua mobil ini, antara VCARB 002 dan juga Red Bull RB21. Dan perbedaannya adalah sedikit lebih luasnya window setup buat dicoba di mobil Racing Bull ini. Dan mobil ini nggak sensitif mobil RB21 yang salah dikit setupnya langsung gak enak mobilnya. Jadi dia bisa lebih beradaptasi dengan baik gitu dengan mobilnya. Dan juga mobilnya berkarakter lebih behave gitu, lebih santai lah, nggak sensitif mobil RB21. Hari Jumat dia solid banget, plus dari Sabtu dia tuh tembus kualifikasi kedua dan berada di depan Tsunoda di kualifikasi di posisi ke-14. Itu nunjukin banget kalau dia tuh nggak hilang semangat sama sekali, walaupun ya sama ya, hasilnya nggak begitu bagus, yaitu di P17, tapi progresnya ada. Karena dia kemarin kebagian strategi yang gamble gitu, dimana pakai ban medium yang lama, terus juga ganti soft di lap 34, plus sekalian bantu teammate ya si Ishak Hajar yang dapat poin di P8, kayak ngasih data ban, ngalangin beberapa pembalap. And ya, wish them all very the best lah ya buat Yuki sama Lawson. Dan gue yakin di Bahrain, mereka akan bisa tunjukin performa yang lebih daripada ini. Karena ya mobil sama-sama kenal dan juga sirkuit Bahrain, mereka sudah punya data yang lebih banyak lagi. Dan yuk, gue harap bisa ya dua-duanya poin di Bahrain yuk. Oh iya, Bahrain tuh minggu ini langsung ya guys ya, nggak ada jeda. Thank you for watching, jangan lupa subscribe.